Halo sahabat bonsai, kita ketemu lagi dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat kebun sancang ini. Nah, kebun sancang ini adalah programan di talang karet seperti ini. Ini berawal dari cangkokan semua dan programnya pastinya untuk bogelan nih. Yang biasanya seneng bogel-bogelan khusus bonsai small, di sini tempatnya nih. Selain saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama, ini sekaligus bisa teman-teman beli di sini. Jadi intinya saya jualan juga. Kita jualan nih kali ini, dan juga saya ingin berbagi ilmu tentang sancang. Untuk program sancang, ini berawal dari cangkokan kan ya. Dari cangkokan, setelah ini keluar berakar, kita biasanya pindah polybag. Mulai dari satu polybag ini atau satu bag plastik, kita stek berisi 20 batang. Kemudian setelah keluar akar, ini kita pisah lagi ke polybag, kita tanam satu persatu. Kemudian caranya, setelah tanaman benar-benar subur, terubusnya ini sudah panjang-panjang, kita masukkan ground beserta polybagnya seperti ini. Kita siapkan talang karet. Nah, talang karet yang berada seperti depan saya. Kita sambil korek-korek akar nih, biar kelihatan teman-teman yang minat nanti, biar jelas juga. Oh ya, ini ada fotonya yo. Ada fotonya yo yang saya simpen. Jadi untuk teman-teman yang nanya bisa lewat jalur WA, saya kirim fotonya untuk yang berminat membeli. Ini ada banyak di sini, ada seratusan lebih programan yang sekitar ini umur berapa ya? Umur sekitar kurang lebih hampir 2 tahunan. Dan ini dulunya potong pendek-pendek, kemudian kita pelihara lagi, program cabang pertama kedua jadi bogel seperti ini. Abaikan yang ungu-ungu itu ya, yang ungu itu adalah lem cambiumnya. Warna ungu bukan berarti janda sahabat bonsai. Warna ungu adalah warna kesukaan yang punya yang program nih. Nah, ini dari sisi di sini. Ini adalah sisi depannya, frontnya, titik pandangnya dari sini suatu saat. Masih ada banyak sekali sancang yang bisa kita pilih di sini. Jadi untuk melakukan tahapan itu, setelah kita ground kemudian sehat, akarnya nembus ke tanah, ini yang pertama kita lakukan adalah memproses akar terlebih dahulu. Kita memilih dari yang jumlah akarnya itu banyak. Waktu pertama kali kita ground, kita tanam di polybag itu biasanya kan akarnya cukup banyak sekali seperti sapu lidi. Nah, itu setelah kita ground, kita setting lagi pengurangan akar, paling enggak menyisakan 4 atau 5. Itu sudah cukup sebenarnya, enggak perlu sampai kayak kaki dokar kalau orang-orang menyebutnya sekarang. Terlalu rapi itu berarti kurang natural. Boleh rapi, tapi asal kesan naturalnya itu bagus, itu lebih yahut lagi sahabat bonsai. Jadi jangan sampai memprogram akar itu terlalu banyak dan terlalu rapi juga, dan besaran akarnya ukurannya itu sama. Itu kesan alaminya sudah sangat-sangat jauh kita tinggalkan kalau seperti itu. Dan di sini ini bukan lahan saya pribadi, ini milik teman. Jadi ini kebunnya teman yang saya review sahabat. Supaya teman-teman itu juga yang lihat di video ini juga semangat untuk program bonsai sancang. Wah, ini berawal dari segagang sapu. Setelah sekian lama umurnya, sekian tahun, nggak sampai 2 tahun sudah besar segini. Yang jelas ini untuk akar yang paling besar depan ini seperti ini harus dipotong. Nanti kalau kita potong, kemudian pembesaran untuk akar-akar yang
lebih kecil, jadi nggak over besarnya nanti. Kalau di sini over, di lahan ini over, mungkin ya pemiliknya menginginkan ukuran yang lebih besar kayaknya, jadi lebih greget lagi, bisa dibilang seperti itu. Maaf ya sahabat bonsai, karena ini terlalu padat, terlalu rapet penataannya, saya nggak bisa explore sampai sedetil mungkin. Jadi cukup begini-begini aja videonya, yang penting bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Dan untuk ground seperti ini perawatannya jauh lebih mudah daripada di dalam pot yang medianya sedikit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena penanganan bonsai sancang itu kan sangat ekstra sekali, apalagi di musim hujan. Ini kalau di pot media sedikit, itu kita harus lebih ekstra lagi perawatannya. Sedangkan di ground, ini kita lebih ringan lagi untuk memproses bahan. Kecuali ya, kalau sudah setengah jadi atau jadi, itu kita masukkan pot, itu sudah enak banget. Ya kuncinya kalau sancang itu pertumbuhannya kan paling cepat juga. Cepat jadi dan juga cepat terserang penyakit. Jadi solusinya adalah kita harus kontrol akar, kontrol penyakit juga. Kita kalau ada cabu ya, kutu putih, itu kita pakai insektisida. Sedangkan kalau batangnya berjamur, itu pakai fungisida. Bisa, kalau insektisida saya biasanya menggunakan yang kimia, nggak masalah sih. Tergantung teman-teman juga. Kalau saya pribadi menggunakan Desis atau Vastax sahabat bonsai. Kemudian untuk fungisidanya saya pakai antrakol biasanya. Kita olesin pakai kuas gitu ke batangnya. Jadi aman. Tapi itu untuk di pot. Di ground pun nggak masalah sih kalau ada yang terserang penyakit. Tapi penanganannya lebih mudah kalau di ground gini. Karena untuk akar kan sudah kelayapan kemana-mana. Jadi penyerapan nutrisi itu bisa lebih banyak dan dapatnya dari mana-mana juga. Kalau di pot kan tergantung dari media yang kita sediakan saja sahabat bonsai. Wah, ini selain tanam sancang, di sini tanam pisang rupanya. Jadi dapat dua ini. Dapat jual bonsai, juga jual buah pisang sahabat. Wah, ini agak maknyus nih. Agak maknyus calon ini. Calon The Max 30 cm. Jebolan Bali ini. Jebolan Bali. Nah, kalau yang bogel-bogel gini, kenapa di sini programnya menciptakan yang bogel-bogel? Nah, ini jawabannya. Saya jawab sekarang. Kita itu kan pedagang. Selain kita itu bukan kolektor sih. Lebih tepatnya sekarang itu nggak ada kolektor ya. Sekarang itu kolekdol. Koleksi didol ngono rek. Jadi kita proses berbagai macam bentuk, mulai dari yang bogelan sampai yang ekstriman kayak gini. Kalau yang zaman sekarang kan peminat itu lebih banyak yang seneng yang bogel-bogel. Jadi kita harus mengikuti pasar. Ekstriman juga ada. Tapi kalau ekstrim terlalu kecil itu biasanya kurang peminat ya. Jadi kita desain paling enggak small medium. Kalau mami itu kurang peminatnya. Dan kalau small sampai medium, apalagi badannya keker. Waduh, ini bisa-bisa jadi rebutan para kolektor kolekdol. Nah, kenapa ini kakinya cuma demikian? Karena ini bonsai ekstrim ya, nggak terlalu dituntut untuk perakaran maksimal, kecuali formal. Karena seperti ini, formal ini kan ceritanya tumbuh di tanah lapang, dan kalau rimbun berarti di tanah lapang yang subur. Nah, makanya dibuatlah kaki-kaki atau akar yang sempurna karena di tanah lapang dan subur. Jadi ketika membuat bonsai, kita itu harus punya pesan untuk pesan yang disampaikan
melalui pohon ini, pesan dan kesan ya. Kalau kesan pastinya ya kesan tua, besar, kekar. Kalau pesan, kita harus menyampaikan kepada objek yang kita buat ini, pohon ini tumbuh di kondisi alam yang seperti apa, dan ceritanya drama alamnya seperti apa. Itu wajib sekali, karena bonsai itu adalah miniatur pohon besar di alam bebas yang dipengaruhi oleh kondisi alam sekitarnya. Jadi nggak semua pohon itu harus kakinya seperti dokar. Kalau pohon ekstrim dibikin kaki lengkap, waduh sangat tidak masuk akal sekali. Apalagi rimbun. Kalau menciptakan drama alam yang gersang dan banyak fenomena alam, maksudnya banyak gangguan alam, ini pohon nggak mungkin tumbuhnya itu sempurna. Pasti ada liukan-liukan begini dan jadinya ekstrim, dan juga perantingan itu nggak terlalu rapat, dan juga perdaunan nggak terlalu rapat juga, karena tergantung dari kondisi alam sekitarnya. Oke teman-teman, waduh ngoceh terus ini ceritanya, kayak burung murai yang lagi gacor. Nah, untuk teman-teman yang mau pesen bonsai, bisa hubungi saya langsung. Untuk harga itu relatif ya, ada harga ada kualitas. Jadi kalau pengen harga murah dan bonsai bagus, waduh jangan harap bisa beli, nggak dapet bro. Yang jelas uang itu tergantung apa ya, kantong itu menyesuaikan dengan barangnya. Kalau barang kantongnya bagus, uangnya gede, pasti barangnya juga gede. Tapi yang jelas zaman sekarang juga banyak penjual yang memanfaatkan para pemula. Tapi saya berharap semua penjual lebih banyak yang jujur ya, dalam artian dia nggak terlalu up harganya dengan yang terlalu tinggi, tapi spek bahannya biasa-biasa saja. Ya itu tadi yang saya bilang, ada harga, ada kualitas. Itu baru maknyus. Untuk yang pemula, bikin apa? Pengen beli pohon, baiknya kita giring ke yang positif. Kita arahkan yang benar gimana, dan harganya kalau pohon dengan kualitas seperti ini ya harganya segini. Karena itu tadi ya, untuk bonsai itu tidak ada harga mati, karena bukan matematika, bukan barang tuku seperti kita jual gula per kilo sekian, bukan. Ini adalah seni, dan harga itu tergantung yang punya. Untuk yang beli itu tinggal menyesuaikan dan mempertimbangkan harganya cocok apa enggak. Yang jelas kita sebagai pemula itu harus banyak belajar dulu, pahami dulu, baru beli. Oke sahabat bonsai, semoga bermanfaat dan salam bonsai mania.